Bismillahirrahmanirrahim. Salam Rahayu, selamat malam, sugeng dalu ya teman-teman dan sahabat-sahabat saya. Kembali lagi dengan saya Pusaka Tusanaji. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita semua masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah juga ya teman-teman. Pada malam hari ini saya kembali lagi mereview salah satu keris, yang mana keris ini yang mungkin hampir mirip yang dengan video ya saya yang sudah-sudah. Ini masuknya keris Kiai Sangklat ya teman-teman, lot 13 dengan pamor Banyumili ya teman-teman di sini ya. Ini estimasi juga Mataram Akhir, bisa kita bilang ya nom-noman ya teman-teman, Mataram Akhir ya teman-teman. Dengan pamor Banyumili. Ada sogokan 2, kebak kacangnya juga ada. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita ngomong filosofi keris Sangklat ini, dari sejarahnya atau dari cerita ke cerita itu, dulunya itu sebagai sebuah perwakilan atau sebagai ini, kalau kita ngomong perwakilan ya teman-teman, atau melambangkan kesedihan dan kekecewaan oleh oleh masyarakat terhadap kaum-kaum yang memang dulu yang kaya raya ya teman-teman. Ngomongnya gimana ya ini teman, keris Sangklat itu sebagai perwakilan sebuah kesedihan, jelas ya di sini ya teman-teman. Keris Sangklat ini memiliki filosofi sebuah simbol perwakilan. Jadi ini kalau ngomongnya keris Sangklat itu simbolnya adalah sebuah perwakilan kesedihan ataupun kekecewaan dari rakyat jelata kepada orang-orang kaya atau orang-orang kerajaan zaman dahulu. Jadi biar teman-teman, kalau orang kecil atau wong cilik itu kadang ya tidak bisa berkutik atau tidak bisa ngomong panjang lebar. Jadi selalu kalah kalau orang kecil itu ketika berdebat dengan orang kaya. Jadi seolah-olah itu diremehkan atau dikucilkan oleh orang kaya zaman dahulu. Makanya keris Sangklat itu dibikin atau dibuat dari empu zaman dahulu itu sebuah perwakilan dari rakyat, yang mana rakyat itu merasa sedih, merasa kecewa dalam orang-orang kerajaan zaman dahulu. Seperti ini teman-teman. Mungkin kalau ingin lebih cerita panjang lebar, panjenengan nanti bisa menonton atau membaca di artikel-artikel yang lain. Saya maknai seperti itu ya teman-teman, karena kadang keris itu berbagai macam orang memaknai atau memahami mesti beda-beda. Kalau menurut saya seperti itu. Terciptanya keris Kiai Sangklat itu adalah sebuah perwakilan kesedihan dan kekecewaan dari rakyat miskin pada orang-orang kaya zaman dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Dengan pamornya ini masuk pamor Banyumili. Kalau Banyumili itu simbol sebuah kerezekian, agar pemegang pamor Banyumili ini rezekinya selalu mengalir seperti air. Orang Jawa bahasanya kan Banyumili itu bahasa Jawa ya teman-teman. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu air yang mengalir, seperti itu. Untuk era atau masa pembuatannya di era Mataram Akhir ya teman-teman. Mataram Akhir itu masuk nom-noman kalau saya bilang. Kalau saya analisa masuk nom-noman seperti ini kerisnya ya teman-teman. Kalau ingin foto lebih detail nanti bisa hubungi di nomor kontak saya, nanti di kolom deskripsi ada nomor kontak saya, bisa minta foto lebih detail, lebih jelas atau lebih dekat lagi ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan bertanya, tidak bayar, gratis pokoknya. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat ini saya sedikit tahu ya teman-teman, mungkin diingat-ingat ya, karena pemahaman itu sangat penting. Ilmu tanpa pemahaman itu akan rapuh nantinya. Seperti itu.
Jadi keris Sangkelat itu sebagai simbol sebuah perwakilan dari rakyat jelata, merasa kecewa, merasa sedih pada orang-orang kaya zaman dahulu, sehingga atau muncullah atau terciptalah keris Kiai Sangkelat tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Semoga dengan sedikit pemahaman ini panjenengan semuanya bisa lebih tahu, lebih sedikit wawasan terhadap budaya-budaya nenek moyang kita. Sebenarnya keris itu sebagai simbolis atau sebagai sebuah filosofi atau sebuah sanepo ya teman-teman. Sanepo itu ya diibaratkan itu teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Pokoknya saya doakan semuanya pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam ini kita semua masih diberikan kesehatan, rezeki yang lancar ya teman-teman. Dari saya tutup dulu ya teman-teman. Insya Allah saya lanjut di video berikutnya karena ini masih banyak beberapa keris lagi, cukup sedikit-sedikit biar panjenengan semuanya sedikit tahu. Dan jangan lupa juga jangan kelewatan di like dan di komen ya teman-teman, biar saya lebih semangat lagi untuk mereview untuk hunting pusaka terbaru ya teman-teman. Insya Allah akan sedikit saya jelaskan terkait nama keris berikut juga dengan filosofi atau tuah keris tersebut. Kalau kita ngomong filosofi atau tuah itu jangan 100% panjenengan langsung percaya pada benda seperti itu. Kita kembalikan diri kepada Tuhan Sama Mencipta. Keris itu sebuah lantaran atau sebuah syariat. Nanti kalau panjenengan selalu 100% percaya, takutnya nanti menjadi musyrik atau syirik ya teman-teman. Ingat itulah kata-kata saya. Tetap kita minta kepada Tuhan. Keris-keris itu sebagai sebuah sarana atau sebuah syariat. Seperti itu dari saya ya teman-teman. Pusaka Tosanaji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Semoga video saya ini membawa manfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.